Shalom saudara. Seringkali anak-anak Tuhan mengabaikan kebenaran firman Tuhan tentang memilih pasangan hidup karena mereka berpikir bahwa memiliki pasangan hidup itu terserah Tuhan. Siapapun itu adalah takdir saya. Ini sangatlah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 19, firman Tuhan katakan, "Kepadamu kuperhadapkan berkat dan kutuk, hidup dan mati. Terserah kamu mau pilih yang mana. Pilihlah kehidupan," kata firman Tuhan. Jadi memilih pasangan hidup itu terserah kita. Keputusan ada sama saudara berdasarkan rambu-rambu yang sudah diberikan firman Tuhan. Saudaraku, ketika kamu memiliki pasangan hidup, memilih pasangan hidup, itu adalah terserah kamu. Tetapi ketika kamu sudah diberkati di hadapan pendeta, siapapun yang kamu pilih menjadi istrimu, menjadi takdirmu. Kamu tidak lagi bisa mengganggu gugatnya, tidak bisa membatalkannya lagi, kamu tidak bisa mengulangnya, kamu tidak bisa menambahinya sampai maut memisahkan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang berpikir setelah dia menikah lalu dia bilang, jangan-jangan ini bukan dari Tuhan. Hei, setelah kamu menikah, dia menjadi takdirmu. Lalu apa guidance yang harus kita lakukan ketika memiliki pasangan hidup? Yang pertama adalah seiman. Seiman itu bukan hanya berbicara tentang seagama Kristen saja. Tetapi seiman itu dikatakan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apa artinya? Manusia dikatakan makhluk yang hidup kalau manusia itu memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Tanpa Roh Kudus, manusia itu adalah makhluk yang mati. Kapan Roh Kudus tinggal di dalam kita? Ketika kita lahir baru. Jadi seiman itu bukan sekristen, tetapi sama-sama sudah lahir baru, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua, Kejadian 2 ayat 8, lalu Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Apa artinya? Tuhan menaruh taman di sebelah timur, Taman Eden. Tempat rendezvous-nya Tuhan bersama dengan Adam. Jadi tujuan Tuhan menaruhnya di Taman Eden yang pertama kali supaya Adam berhubungan intim dengan Tuhan. Supaya Adam mengenal Tuhan. Face to face, hati dengan hati. Seiman yang kedua artinya pasangan yang kamu pilih, dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Menaruh Tuhan lebih istimewa, lebih berharga daripada siapapun, termasuk diri. Yang kedua, mencari penolong yang sepadan atau seimbang. Tuhan Allah menempatkan Adam di Taman Eden, dikatakan di ayat 15, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Adam tidak ditaruh di Taman Eden untuk bermain-main saja. Adam ditaruh di Taman Eden untuk bekerja, mengusahakan Taman Eden dan mengkultivate-nya, membuatnya menjadi lebih baik, memeliharanya dan mengembangkan Taman Eden. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan, tidak baik kalau dia mengerjakannya sendiri saja. Kita ciptakanlah penolong yang sepadan, kata Tuhan. Kalau cuma nolong saja tanpa sepadan, Adam bekerja. Kalau cuma bekerja saja, Adam lebih butuh gajah untuk mengangkat kayu daripada dia membutuhkan Hawa. Benar nggak saudara? Kalau untuk mengambil makanan yang tinggi, Adam lebih membutuhkan monyet daripada dia membutuhkan Hawa. Tetapi saudara harus ingat, hal yang terutama yang dilakukan Adam adalah berhubungan intim dengan Tuhan. Dia tidak bisa melakukan itu dengan bantuan monyet, bantuan gajah. Dia membutuhkan seseorang juga yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Yaitu siapa? Hawa. Saudaraku, Hawa menolong Adam untuk datang kepada Tuhan. Pasangan hidup yang tidak membawa kamu makin dekat kepada Tuhan, pasti bukan dari Tuhan. Kalau ada pasangan yang kamu pilih saat ini, kamu belum menikah, pasanganmu melarang kamu datang ke persekutuan, melarang kamu datang ke pelayanan, pasangan yang kamu pilih ini membuat kamu berkonflik dengan semua orang. Hei, itu bukan dari Tuhan. Dia pasti bukan dari Tuhan. Ketika kamu masih sendiri, kamu melayani Tuhan. Tetapi sekarang ketika kamu bersama dengan dia, kamu tidak punya waktu untuk Tuhan. Tidak punya waktu untuk melayani. Dia sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena semua yang dari Tuhan pasti membawa kamu mendekat kepada Tuhan. Itu adalah keputusan kamu. Memilih pasangan yang
sepadan, membawa kamu makin dekat kepada Tuhan. Yang ketiga adalah setujuan. Saya akan ceritakan setujuan ini di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, pilihlah pasanganmu yang seiman dan yang bisa menolong kamu, penolong yang sepadan dan seimbang. Tuhan memberkati.